Assalamualaikum. Akankah Indonesia menjadi harapan bagi umat Islam dengan 3 cerita tokoh legendaris yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia? Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil sebagai satu sosok, namun dengan sebutan berbeda. Bayangkan sebuah sosok legendaris yang tersembunyi di antara riuhnya zaman yang telah beredar di kalangan masyarakat ribuan tahun lalu. Sosok yang bakal menjadi harapan bangsa Indonesia, membawa keadilan dan kedamaian di tengah dunia yang penuh gejolak. Dia dikenal dengan berbagai nama, Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Tapi tahukah Anda, ketiganya sebenarnya adalah satu pribadi yang sama, hanya berbeda sebutan dalam tradisi dan ramalan leluhur Nusantara. Ini hanya asumsi saya. Dalam tradisi Sunda, Bocah Angon adalah anak pengembala yang bukan sekedar mengembalakan hewan, melainkan lambang pemimpin sejati yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan. Dalam naskah kuno Wangsit Siliwangi, Bocah Angon diharapkan muncul membawa perubahan dan memperbaiki dunia menjadi penentu masa depan bangsa. Sementara itu, dalam tradisi Jawa, sosok yang sama muncul dengan nama Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi. Ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa Satrio Piningit akan datang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan membawa kesejahteraan, bukan dengan kekerasan tapi dengan kebijaksanaan dan dialog penuh kedamaian. Dan Ratu Adil, yang disebut dalam berbagai naskah dan cerita Nusantara, juga mengarah pada sosok pemimpin mulia yang akan menegakkan keadilan sejati bagi rakyat. Mungkinkah Indonesia akan menjadi tempat lahirnya sosok ini? Cerita dan kepercayaan leluhur mengisyaratkan bahwa harapan itu ada, membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi itulah kisah singkat dari berbagai cerita legenda di masyarakat, misteri legenda yang selama ini tersembunyi. Akankah benar-benar terjadi seperti di cerita legenda itu? Dengan sosok fenomenal Muhammad Qasim dengan petunjuk mimpinya yang sengaja saya mengaitkannya dengan cerita bangsa kita ini, apa yang ada di cerita ketiga legenda di masyarakat Indonesia ini ada kesamaan pada cerita mimpi Muhammad Qasim, seperti bagaimana Muhammad Qasim akan membagi-bagikan makanan, bagaimana keadilan akan ditegakkan, kedamaian, dan bagaimana Islam akan jadi jaya. Jadi benar-benar saya menemukan cerita legenda itu ada juga pada cerita di mimpi Muhammad Qasim. Saya langsung teringat dan terpikir karena pesan pada mimpi Muhammad Qasim yang pesan utamanya adalah menghindari syirik, dan itu sama dengan dakwah para nabi yang intinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Dan itu saya sangat yakin kalau itu adalah sesuatu kebenaran yang memang datang dari Allah. Dan keadilan itu hanya tegak jika memang Allah akan menolong dan membantu. Maka barulah atas izinnya keadilan itu pun akan tegak. Jadi kalau mimpi Muhammad Qasim ditarik benang merahnya, tetap saja mengarahnya adalah satu tujuan untuk era kesejahteraan bagi umat Islam. Yang jelas ketika umat Islam jaya, maka semua yang di bawah naungan agama Islam pada saat itu juga akan baik-baik saja, insya Allah. Dan saya juga menimbang saat saya memperhatikan Muhammad Qasim, kepribadiannya tidak ada keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya ingin disanjung atau hanya untuk mendapatkan popularitas. Bahkan dia sudah mengklarifikasi banyak hal tentang popularitas atau semacamnya dalam bentuk video dan sebagainya. Bahkan dia juga mengatakan dia tidak akan pernah mengklaim besar apapun. Bahkan pun Muhammad Qasim mengalami perubahan pada dirinya yang menunjukkan bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan Maha Besar Allah membuat Muhammad Qasim mengalami pertumbuhan rambut dari kebotakan, walaupun di keluarganya ada gen kebotakan. Dan juga tinggi badannya naik, walaupun dia sudah berusia 49 tahun, yang dimana sangat jarang terjadi pada orang lain. Jadi itu juga menunjukkan kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Terakhir, sebagai penutup, kita umat akhir zaman yang memang sudah sama-sama kita tahu dan sadar semua tanda telah terjadi, dan kita hanya menunggu sosok. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita menunggu atau mencari? Sementara sudah ada kabar berita dan kita tidak mau mencari tahu kebenarannya. Bagaimana ternyata kalau kita melewatkan hal yang paling penting itu? Tapi ingat, karena ini semua adalah asumsi pribadi saya, dan ini hanya sharing untuk wawasan bagi siapa aja yang mau menerima informasi ini.
Karena bisa aja ini salah dan ada kemungkinan juga benar. Tapi saya sendiri yakin. Oke, itu saja. Namun di sini saya hanya bisa sekedar menceritakan dari ketiga tokoh legenda tersebut dengan mengaitkan Muhammad Qasim, sosok fenomenal. Kaitannya yang bisa saya bocorkan adalah kesamaan dalam pribadi Muhammad Qasim yang ada pada dirinya. Saya yang melihat langsung bagaimana Muhammad Qasim dan dengan cerita legenda tiga tokoh tadi itu ada pada Muhammad Qasim. Namun wallahu alam, Allah yang lebih tahu bagaimana kedepannya. Inilah asumsi yang saya bagikan kepada kalian karena mungkin ini akan menjadi suatu bukti di masa depan nanti bahwa ketika saya bicara ini sekarang bisa jadi akan terbukti nanti di masa depan. Wallahu alam, Allah lebih tahu. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.